Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berada di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, di mana di sini banyak sekali para petani beralih terhadap pola-pola pertambakan yang biasanya di pesisir laut. Sekarang mereka lebih memilih di lingkungan daratan. Seperti kita lihat pertambakan yang dikelola oleh Bapak Sakar, salah satu pengusaha yang berada di daerah ini. Dan kita lihat Pak Sakar ini menerapkan pola pertambakannya dengan udang fanami. Coba, udang fanami. Mari kita lihat. Ya namanya istilahnya ya begitulah, dibilangkan ahli ya juga ahli, cuman ya udah biasalah gitu. Jadi Pak, kami ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang pertambakan tambak udang fanam ini Pak. Bisa Bapak ceritakan Pak prosesnya, pertama dari persiapan kolam, kemudian penaburan udang, ya, benih udang, sampai pada perawatan dan selanjutnya panen atau pasca panen. Ini gini Pak, ini kan kolam dia 400 meter, satu rantai lah. Di sini umumnya nggak ada yang besar-besar itu, sebab istilahnya orang istilahnya biaya masih kurang kan, masih apa, kurang mampu dia. Cuman kalau itu dia nempah plastiknya tuh dia 400 meter juga. Persiapan kolam pertama tempat plastik, ya. Tempat plastik itu istilahnya di apa dulu, dibegokan dulu saranti kan, taburan 400 meter. Udah itu dikenakan plastik. Udah gitu kita masukkanlah ke kolam itu, kita pasang plastik, kita lem di pinggirnya kan. Udah gitu kita masukkan air. Sudah masukkan air, setelah itu seminggu kita masukkan air, sudah jadi air, udah ada planktonnya hidup, baru kita masukkan benur. Itu Pak, sebelum tabur benur, kan ada pengelolaan air, itu ada proses pengapuran Pak? Ya itu tengok keadaan air. Keadaan air, ya. Nah kalau air itu dia memang itu zat asamnya banyak, itu ada sedikit juga. Itu pun kalau yang plastik itu nggak perlu kali, cuman Kira-kira berapa dalam ukuran 400 meter? Kalau yang 400 meter ini Itu berapa kilo pengapuran? paling apa dia 5 atau 10 kilo kami buat. Nah sebab dia plastik, tapi kalau dia yang tanah itu bisa 1 goni. Itu untuk menetralkan pH, ya Pak? Iya, Kemudian iya. keasinannya yang idealnya berapa Pak? Keasinannya kalau Supaya benihnya itu, benurnya itu lebih apa ya, proses kematiannya rendah. Ini yang kami sudah alami, yang dari apa ini, dari pokpan benur itu dia 10, 9 kadang keasinannya udah bisa. 9 sampai 10 ya Pak? Bisa. Kemudian Pak, tadi setelah pengelolaan air, pertama persiapan alat-alat ya, persiapan alat-alat Iya, dari iya, pemasangan cincin, Iya, kemudian pengelolaan air Iya. itu dengan waktu 1 minggu ya Pak? Satu 1 minggu. Iya. Kemudian setelah 1 minggu itu tabur benih ya Pak? Tabur benih. Tabur benih ini, benihnya dari mana Pak diperoleh Pak? Ini timpun-timpun ya kami itu dari apa namanya, pokpan. Dari Pokpan ya? Udah gitu. Memang ada kerjasama gitu?
Ya maksudnya ya tokeh lah ada yang apa. Kalau kami ini kan bilang cuman istilahnya dari Pokpan lah. Popan ya. Benur dua dari Aceh juga ada, cuman lantaran awak tuh istilahnya terikat pakan sama Pokpan. Iya, iya. Nah jadi paksa lah ngambil benur Pokpan. Artinya nanti pemasarannya di situ juga. Iya. Oke. Itu ya. Jadi tabur benih. Ya. Kemudian setelah tabur benih, pekerjaan apa lagi yang dilakukan dalam proses pertambakan udang Panamin? Nah, tinggal kita tengok situasi air, kita jaga bagaimana keadaan air, apakah hidup plantonnya atau bagaimana. Iya, iya. Kalau air itu jernih, kalau masih kira umur ya kira-kira 20 hari itu masih bisa lah, tapi kalau udah 20 hari udang itu kita masukkan benur, air itu jangan jernih. Oh gitu ya. Dia agak apalah, agak dikira jangan. Tapi tingkat keasinnya tetap tadi dijaga Iya. 9 sampai 10 ya. Iya. Kemudian Pak, ada nggak kendala ketika benur tadi ditabur? 1 atau 2 hari ada nggak kendala di lapangan Pak? Bapak kan selama ini udah pengalaman ya. Iya. Mudah-mudahan kalau air kita jaga, mudah-mudahan nggak pernah. Tapi tetap dilakukan pengontrolan. Di pengontrolan. Pak, saya ingin tahu ini Pak, ini pada pekerjaan persiapan kolam, ini kolamnya ini ukuran berapa ini? Maksud saya kedalamannya ini. Kedalamannya, kalau masalah airnya jangan kurang dari 80. Dari 80. Itu udah bisa lah. Kedalamannya 80 ya. 80. Ini Pak, kita mau lihat ini. Ini luasnya berapa ini? Ini punya Pak Sakar ya? Iya. Punya Pak Sakar dengan luas berapa ranting? Ini 2 rantai setengah 2 kolam. Ini 4 rantai 3 kolam, cuman kan istilahnya 4 rantai kan sama bentengnya. Oh iya. Jadi kalau kolamnya aja kurang lebih 400 meter aja. Kolamnya. Tapi luas tanahnya ini 7 rantai ya? Iya, luas tanahnya 7 rantai. Jadi kita lihat ya Pak. Iya. Sekarang ini ya kita lihat. Udah apa dia? Iya, Hari Pak. dah. Seperti ini ngasih makannya di sini Pak. Iya. Ini pakannya apa ini? Ini pakannya meren ada, udah tuh irawan ada. Oh gitu ya. Kemudian Pak, dalam 1 hari pakan ini diberikan berapa kali Pak? 3 kali. Pakannya 1 hari 3 kali ya? Iya. Jadi kalau ukuran kolam pars meter lah, ukuran kolam pars meter, kira-kira membutuhkan pakan dari mulai tabur benur sampai panen itu kira-kira berapa kilo? Itu maksimalnya kalau kita tabur 50.000 lah misalnya kan. Benurnya tadi 50.000 untuk pars meter. Iya, 400 meter. Jadi itu nanti maksimalnya yang sudah kami kerjakan inilah. Dia pakan itu setidak-tidak itu hampir 650 kilo. Makanya 650 kilo Selama 3 bulan. Selama 3 bulan untuk lahan pars meter. Iya. Tinggal menggandakan berapa. Iya. Pak. Oke. Jadi seperti ini tadi Pak. Kita lihat ya. Seperti ini tadi. Ini kira-kira umur udang udah berapa ini? Udah 2 bulan. Umur udang udah 2 bulan ya? Udang udah 2 bulan di bawah 100 dia udah, ini 92 size-nya. Size itu apa Pak? Size-nya maksudnya apanya lah 90 ekor 10 kilo. Oh, size itu nilai kesetaraannya? Jadi kalau udah 9 ekor 1 kilo. 90 dia 1 kilo. Ada nggak proses penjarangan di sini Pak? Penjarangan kemana? Penjarangan supaya kolam itu tidak padat. Oh, dipersial tadi lah, dikurangi. Itu di umur berapa? Umurnya dia 50 hari udah bisa di apa tuh? 50 hari setelah tabur Benur. itu Harus kita kurangi. baru dipersial namanya. Iya, persial. Penjarangan ya. Iya, itu kudunya begini Pak. Kalau memang dia tuh udang tuh malam di pinggir aja, timbul di pinggir, berarti dia minta persial itu, minta dikurangi, berarti padat dia. Itulah yang kami istilahnya kayak ini. Sahabat tani, ternyata penerapan udang Panami ini juga
membutuhkan teknik-teknik khusus dan kerja yang intensif, tapi hasilnya sangat luar biasa. Nanti kita akan bertanya kepada Pak Burhanuddin, kira-kira prospek dalam parosmeter itu bisa mendapatkan nilai uang berapa. Jadi gini Pak, ini kan kalau diukur parosmeter, ya kan? Parosmeter. Jadi dalam parosmeter itu kira-kira membutuhkan modal berapa nih? Ini gini Pak ya, itu kan ini dari asal mula ya, dari awal. Dari awal kita membegokan itu 2,5 juta. 2,5 juta dalam parosmeter. Dalam parosmeter. Udah tuh plastiknya dia 2,5 juta. 2,5 juta ya. Ya. Pokoknya ukuran parosmeter tadi 2,5 juta tempahan ya. Ya sudah itu kincirnya kalau kita nempas sekarang itu 5 juta. Kincirnya 5 juta. Untuk satu kolam yang parosmeter tadi. Iya. Kemudian apa lagi Pak yang dibutuhkan? Nah itulah, udah gitu baru kita pakan. Pakan tadi 650 kilo. Ya. Jadi kira-kira berapa itu Pak totalnya? Maksudnya kalau sekarang kan emang berarti dia nilainya itu berapa sak itu ya? Berarti 20 500. Berarti sekitar 25-27 sak itu. Nah, satu sak itu dia 25 kilo. Maksud saya ini hitung-hitungannya kira-kira dalam parosmeter itu membutuhkan modal berapa? Kalau sekarang ini kan kami istilahnya dia pakai masalah pakan. Sebab tokoh ini dia kalau sudah 40 hari dia udah berani apa ngasih pakan. Ada kerjasama. Ada kerjasamanya. Nah, tapi yang kami sudah alami inilah kalau udang tuh sudah 40 hari istilahnya sudah bebas dari apa? Dari bahaya. Misalnya artinya titik amannya ketika benur itu sudah umur 40 hari. Bahkan 50 harinya sudah bisa panen perdana ya. Tersial tadi ya. Ini Pak dari tabur benur sampai panen berapa bulan total? Itu tengok keadaan udangnya. Kalau memang udangnya sehat aja bisa 4 bulan kita. Atau tinggal kita. Iya. Kalau kita rasa umpama mau kita panen cuma kalau udang ini kalau memang bagus saja udangnya 4 bulan nggak apa-apa, itu bisa saya 30. Saya 30 itu yang 30 ekornya 30 ekor 1 kilo. Pak, itu kalau dalam 400 meter kolam itu bisa menghasilkan berapa ton? Itu maksimal kalau ini sekira paling apa dia kan 500 minimal minimal 500 lah. 500 kilo minimal. Iya. 500 kilo. Dengan harga berapa Pak? Kira-kira Ya itu mau pasaran. Rata-ratanya kira-kira? Kalau yang ini tadi yang sudah ini tadi size dia tuh size 42 lah ya, itu 85.000. Iya. Anggaplah 80.000. Dengan kilonya tadi 500 kilo. 500. 80.000 kali 500. 40 juta ya. Modalnya kira-kira berapa itu? Ya, ada 50% dari 80 juta tadi. Ya gitulah kita buat. 50% berarti sekitar dengan modal 40 juta rupiah sahabat tani bisa menghasilkan 80 juta rupiah. Itu sama pakan lah itu kan, Iya. 40 juta tuh. Pokoknya 50% dari Iya, pendapatannya. Separuh Dengan lah. catatan berhasil. Iya berhasil. Nah, proses mulai persiapan kolam sampai panen totalnya berapa rentang waktunya Pak? Dari persiapan kolam, membuat kincir, pengelolaan air, tabur benur sampai panen itu berapa Maksimalnya dia berapa itu bulan kira-kira? 3,5 bulan atau 120 hari. 120 hari, 4 bulan ya. Itu tapi tinggal kita lah, maksudnya kalau kita rasa mau dilamakan bisa. Pokoknya kan keadaan udang itu, kalau udang itu sehat aja. Pak, ada nggak strategi khusus dari Bapak selaku yang sudah berpengalaman masalah tambak udang Panami ini yang bisa dibagikan kepada sahabat tani? Kiat yang paling ciri khas dari Bapak di daerah sini. Ini Kak ya, yang pertama sekali itu air. Air, kuncinya di air ya? Air kita jaga. Dengan keasinan? Maksudnya air tadi jangan dia sempat kira-kira keadaan itu bagaimana ya, seolah-olah macam juga anak-anak itu kita harus bersih dia.
air itu jangan kotor, jangan istilahnya ada amunnya Kemudian itu berbuih Pak, itu menandakan bagaimana kalau berbuih ini namanya itu dia kan pelantar termasuk apa tuh dia termasuk istilahnya apa namanya oksigen itu dia. Oh, mengandung oksigen ya. Iya. Kalau berbuih ini dia. Berarti kalau banyak buihnya oksigennya Iya. maksimal ya Pak. Maksimal. Jadi selain itu Pak, ada zat lain? Memang ya namanya itu kan tinggal kayak masih kalau ini kan itu kasih telur aja. Kadang-kadang waktu dia bayi itu Kasih telur apa itu? telur mentah itu dikasih ke pakan. Itu aja. Itu udah kan itu membuat dia nafsu makan. Cuman itu kan nggak termasuk di dalam apa. Cuma namanya untuk yang udah aku biasa ya gitu. Terus Pak, ada nggak obat-obatan yang digunakan di sini? Ya maksudnya gini, itu kita kan Yang khusus dari Bapak, obat-obatan biar sahabat tani yang lain itu bisa menerapkan gitu. ada. Tradisional aja kunyit itu aja Ini kan gini, kalau dia maksimalnya dia tuh kira-kira kan ada gini dia. Udang itu kan berak panjang aja dia kan, macam kira-kira macam mie lah kan dia panjang. Itu kita harus pakai kunyit. Kita tumpukan kunyit, kita campur ke pakan. Secara alami ya. Nah, mudah-mudahan dia tuh nggak lagi apa menceret dia itu kalau maksimalnya kalau umum kami itu menceret dia. Selain itu Pak, menggunakan bahan-bahan fermentasi ataupun perangsang atau apa gitu, ada digunakan Pak? Ya itu tadi lah apa namanya yang di botol tadi tuh. Yang dilihat di sana tadi Pak? M4 ya? M4. M4 itulah. Itu untuk apa itu Pak? Maksudnya untuk menstabilkan air dia. Oh. Menstabilkan air dia. Kemudian Selain itu tinggal itu tadi lah kalau memang ini tambah ini kalau memang dia bagus aja mudah-mudahan jangan terlalu banyak apa. Itu tinggal keadaan apanya lah. Cuman kuncinya air itu aja lah. ini pada Air. Jangan cepat dia bau dan cepat apa dia kan. Istilahnya butak gitu. Air ya Pak. Iya. Ini antar multing yang jadi apa dia nih? Ya, ini sahabat tani. Ini yang size berapa tadi Pak? Ini size 1 90. kilo. Hah? Baru size 90. 90 ya. Sahabat tani, kembali kita lihat. Sahabat tani, ini inilah obat-obatan yang digunakan oleh Pak Burhanuddin. Iya. Salah satunya yaitu M4 itu untuk kultur mikroorganisme ya yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air. Seperti yang dibilang Pak Burhanuddin, Iya. kuncinya pada air. Karena petambakan itu sumbernya air ya Pak. Iya. Kemudian ini vitamin ternak natural dari Viterna Plus ini ya. NASA. Dari NASA. Jadi sahabat tani, Anda bisa berkomunikasi langsung kepada Bapak Burhanuddin atau pemilik tambak ini yaitu Bapak Sakar di Pantai Gading, Kecamatan Sejanggang, Kabupaten Langkat. Dan bisa juga di channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.